Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang bertindak. Saudara, banyak orang menyebut dirinya beriman, tapi gagal mempraktekkan imannya di kehidupan dunia nyata. Mereka dengan penuh iman berdoa kepada Allah, tetapi tidak membuka dirinya untuk dipakai oleh Allah untuk menjadi jawaban-jawaban bagi doa-doanya. Nah, ada satu kisah pada satu malam yang sangat dingin, seorang pemuda duduk di dekat perapian di dekat jendela rumahnya untuk menghangatkan badan. Pada waktu dia sedang duduk, dia melihat ke jendela rumahnya, dilihatnya seorang kakek sedang berjalan di tengah salju. Sang pemuda berpikir, wah malang sekali kakek itu. Di tengah badai salju begini dia jalan pasti kedinginan. Oke, aku akan mendoakan dia. Lalu pemuda itu berdoa meminta kepada Tuhan agar kakek di depan rumahnya itu mendapatkan tempat untuk berteduh. Lalu kemudian si pemuda mengakhiri doanya, dilihatnya sang kakek berjalan mendekati rumahnya dan dia pun sempat mendengar suara rintihan dari si kakek. Ya, rupanya si kakek itu sangat kedinginan sehingga dia merintih dan dia mendekat bersandar di jendela daripada pemuda itu. Mendengar itu sang pemuda kembali berkata, wah kasihan sekali ini kakek, aku harus berdoa lagi supaya kakek itu dapat tertolong. Lalu pemuda itu kembali berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihan sekali kakek ini. Tuhan tolonglah, jangan sampai dia sangat kedinginan dan malam ini berilah tempat dia untuk berteduh supaya dia bisa tidur dengan hangat. Nah, kemudian si pemuda setelah berdoa dia tidur dengan hangatnya di rumahnya yang hangat itu. Nah, keesokan harinya si pemuda terbangun karena suara gaduh masyarakat di sekitarnya. Dia pun keluar rumah dan kemudian menemukan sang kakek sudah meninggal dan posisinya bersandar di dekat jendela rumahnya. Si pemuda kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku kecewa kepadamu. Aku sudah berdoa minta supaya Tuhan tolong kakek itu. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong dan biarkan kakek itu mati? Tuhan pun menjawab si pemuda, aku sudah mendengar doamu, aku sudah membimbing kakek itu agar mendekati rumahmu. Tapi engkau tidak menghiraukannya, bahkan ketika kakek itu merintih di depan jendela rumahmu, kamu tetap membiarkannya dan engkau tertidur di rumahmu yang hangat. Saudaraku, iman tanpa kesediaan untuk melakukan perbuatan baik tidak akan berguna bagi siapapun. Iman yang benar seharusnya diikuti dengan keterbukaan untuk bergerak dan berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan kita, yang Tuhan kirim kepada kita. Pagi hari ini, mari beriman kepada Tuhan dan mari bertindak sesuai dengan iman kita. Maka kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali agar kami beriman kepadamu dan kami bertindak sesuai dengan iman kami. Tuhan tolonglah kami untuk kami mau menjadi bagian dari jawaban-jawaban doa yang kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu banyak kali Tuhan mau kami untuk melakukan sesuatu atas apa yang kami minta kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.